Ibu maaf ini tasnya, coba dicek, siapa tahu ada yang hilang. Makasih ya nak, maaf merepotkan, untung tas ibu bisa selamat. Ucapnya penuh dengan haru mengingat, tas mewah ini sangat berharga. Iya ibu, kenapa tengah malam? Seperti ini masih di luar? Tanya Elle, menelisik penampilan ibu ini. Jika dilihat dari atas sampai bawah, orang ini mungkin dari kalangan atas. Ibu nggak lagi diusir sama-sama suaminya kah? Sambungnya menatap curiga wanita ini. Wah, enak aja kamu, sembarangan. Untuk kamu bayi, cepat antar saya pulang. Ucapnya, hingga membuat Elle mendelip saat tangannya ditarik paksa oleh ibu ini. Bu ibu adul, jangan main tarik-tarik aja dong. Elle menggerutu. Dim kamu daripada nanti saya dijamret lagi. Gimana? Mau kamu tanggung jawab? Semakin menarik tangan Elle yang mengikutinya dengan terseok-seok. Mana kendaraan kamu? Kan makanya jangan sok tahu. Ayo cepetan naik. Elle berjalan mundur melewati dua mobil yang terparkir di sana. Wah, kamu anak orang kaya ternyata. Gak biasa aja. Ini mobil pembantu saya. Jawab Elle ketus karena merasa kesal dengan ibu ini. Awalnya ia prihatin melihatnya. Tadi menangis teriak minta tolong, ia menyesali perbuatan baiknya. Ibu ini mendelik ketika mendengar jawaban Elle lalu terkekeh gemas. Elle melirik jok sampingnya, mendapati sosok wanita paruh baya. Ini sudah terlelap beberapa menit yang lalu, Cynthia Zahra itu namanya menatap kertas persegi panjang itu dan berikut dengan alamat rumahnya. Memerlukan waktu 20 menit untuk sampai ke alamat yang ditujunya. Termenung beberapa detik kemudian, ia mendelik, kenapa ia begitu cerewet dan berani terhadap orang asing ini? Bukan Elle banget, Elle yang dengan masa bodoh dan tak mau tahu ini. Tinil hampir 5 menit, ia menunggu di depan gerbang hitam yang menjulang tinggi dan kokoh itu. Bu Zahra, bangun bu, kita sudah sampai. Kali terus menggoyangkan lengan Zahra yang tak bergeming sama sekali. Lagu-lagi hela nafas panjang yang keluar mulut Elle. Geringan alarm di ponsel Elle terus berbunyi hingga kelima kali, tetapi si empunya tak terusik sama sekali, justru semakin mengeratkan. Selimut tebalnya berusaha mencari posisi ternyaman. Hidungnya tanpa sadar menghirup aroma terapi yang terasa berbeda dari kamarnya. Dengan menyipitkan matanya ia mengendus-endus aroma yang asing. Kedua matanya terbelalak lebar menelisik sekeliling. Ini di mana? Gumamnya dengan suara khas bangun tidur, menggaruk-garukan. Pipinya yang gatal. Jangan lupakan rambutnya yang sudah berantakan seperti singa yang mengamuk. Pikirannya menerawang kejadian beberapa jam yang lalu. Anda siapa? Bagaimana bisa Anda membawa istri saya dalam keadaan terlelap seperti ini? Cacar Anthony saat mendapati sang istri digendong ala bridal stili oleh Elle. Zahra yang tak kunjung terbangun itu, akhirnya Elle meminta bantuan pengawal yang berjaga di situ untuk membawanya ke dalam. Tetapi dari sekian banyaknya pengawal tidak ada yang mau menggendongnya dengan alasan takut kepada tuanya yang memang tak ada seorang pun yang mengizinkan menyentuh istrinya. Begitulah tingkat dewa kebucinan Anthony ini. Dengan gerakan kasar Anthony merebut sang istri. Kau tetap di sini. Titah Anthony dengan mata tajamnya. Pengawal jaga dia, jangan sampai kabur. Sambungnya lalu pergi menuju kamar mereka berdua. Pai. Anthony mengusap punggungnya yang terasa pedas akibat pukulan yang tak main-main dari Zahra. Ma, kenapa sih kok dipukul? Rengeknya manja. Anthony suami takut istri. Bukan tepatnya. Menghargai sang istri. Allah bilang aja takut. Begitu asumsi yang ada di otak Anthony. Mana wanita tadi? Pasti papa marahin kan? Tebak Zahra yang sudah hafal dengan sifat sang suami. Yan, gimana ya? Dia tiba-tiba datang sama mama. Dalam keadaan tertidur, siapa yang gak terkejut coba? Dan katanya malam ini mama akan menginap di tempatnya Siska. Gumam Anthony, sesekali melirik takut. Karena Zahra sudah berkacak pinggang melotot kepadanya. Jadi bener papa marahin dia? Astaga. Kenapa papa nggak tanya dulu sih? Kenapa dan bagaimana kejadian sebenarnya? Dia itu udah nolongin aku waktu dijamret papa Zahra gregetan. Hal, bagaimana bisa? Terus gimana mama baik-baik aja kan? Supir kemana? Meraba tubuh sang istri.
dari ujung kaki hingga ujung kepala. Kan panik kan? Jadi tuh ban mobilnya kempes. Sembari menunggu Pak supir ganti ban mobilnya, Ma jalan tuh rada jauh ke minimarket buat beli minum. Nah tiba-tiba ada jambret dia yang nolongin Mamah dan Mamah paksa dia untuk antar Mamah ke sini. Di perjalanan Mamah ketiduran. Dan Mamah ninggalin sopir sendirian? Zahra mengangguk sebagai jawabannya. Awas, Mamah mau ketemu sama Ele. Ayo papa ikut, papa harus minta maaf sama dia. Zahra berdiri dari tempat tidurnya dan menarik tangan Anton. Dan di sini Ele berada, dipaksa menginap oleh mereka. Bukan, lebih tepatnya Zahra yang memaksanya. Dengan alasan ia tak tega membiarkan wanita semanis dan selimut Ele harus pulang sendirian. Padahal itu hal biasa untuk Ele. Ele beranjak dari tempat tidurnya, masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan badan biar yang cukup lengket, karena semalam ia tak mandi. Beberapa menit kemudian Elle sudah tampil anggun dengan dress simple, warna navy di atas lutut yang diberikan Zahra. Not bad, mematut dirinya di cermin. Astaga. Kedua orang itu terkejut secara bersamaan ketika tak sengaja keduanya sama-sama membuat pintu kamar yang berhadapan. Ah, kalian sudah bangun rupanya. Mamah baru saja hendak membangunkan kalian untuk sarapan. Suara lembut itu menarik atensi keduanya. Morning song, siapanya kepada Erik yang sudah rapi dengan setelan kantornya. Bagaimana bisa? Bukannya Mamah pergi ke rumah Tante Siska menginap di sana? Tanya Erik dengan heran. Ya Zahra berniat menginap di tempat adiknya itu. Ceritanya panjang sayang. Ayo kita sarapan, menarik kedua tangan Erik. Hobi sekali mamanya Erik ini, tarik-menarik. Elle terdiam, pikirannya berkecamuk. Ternyata wanita paruh baya yang semalam ia tolong adalah ibu dari pria aneh ini. Ya Elle menganggap Erik itu aneh. Pria yang tidak jelas. Terlebih beberapa hari ini bayangan Erik selalu menari di otaknya. Kenapa dunia itu begitu sempit? Tak ada yang bersuara, hanya denting sendok garpu yang beradu dengan piring. Untuk sekian lama perasaannya tiba-tiba menghangat, berada di tengah-tengah keluarga ini.